Pertama aku apresiasi dulu untuk Presiden Prabowo Subianto yang memberi dukungan penuh kepada PPATK untuk membongkar adanya indikasi permainan data bansos fiktif yang terkorelasi dengan tindak pidana pencucian uang, korupsi, dana bansos yang diendapkan di beberapa rekening dengan memerintahkan PPATK secara tegas. Maju PPATK, nggak usah siwer, maju aja terus. Bongkar saja data bansos fiktif. Usut tuntas, balikin duitnya. Kalau data yang dibuat adalah data fiktif, berarti ada indikasi kuat sindikat data negara supaya negara ini nggak pernah beres. Maju terus, semangat terus Pak Prabowo. Terima kasih untuk berkomitmen memberikan dukungan PPATK. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita bongkar data bansos fiktif. Usut tuntas peternak data fiktif negara, sikat sindikat data negara, balikin duit bansos ke kas negara. Itu duitnya rakyat. Jangan cuma datanya dipulihkan, tapi dananya kita nggak pernah tahu kemana. Yuk kita mulai. Aku mau mulai dari pemerintahan sebelumnya. Ada 52,5 juta data fiktif penerima bansos. KPK menyatakan kerugian negara per tahunnya 126 triliun. Waktu itu kabarnya, baru kabarnya, kita tidak pernah publik, jangankan publik, DPR pun tidak pernah digelar bagaimana data itu benar-benar dihapus atau tidak. Tetapi intinya, andaikan katanya data itu benar-benar dihapus yang fiktif, terus duit yang selama ini dialirkan ke data dan rekening fiktif itu ada di mana? Berarti jumlahnya udah ratusan triliun dong, ya kan? Nah, itu yang jadi pertanyaan aku sampai ini jadi bahan disertasiku. Bagaimana negara memproduksi dan reproduksi data fiktif? Ada di buku ini semuanya nih. Nah, sekarang kita masuk periode berikutnya. Pertama aku apresiasi dulu untuk Presiden Prabowo Subianto yang memberi dukungan penuh kepada PPATK untuk membongkar adanya indikasi permainan data bansos fiktif yang terkorelasi dengan tindak pidana pencucian uang, korupsi, dana bansos yang diendapkan di beberapa rekening dengan memerintahkan PPATK secara tegas. Maju PPATK, nggak usah siwer, maju aja terus. 5 Juli 2025, PPATK mengumumkan 10 juta data penerima bansos fiktif dan itu ada rekening fiktif artinya. Kemudian 7 Juli 2025, PPATK ngumumin lagi bahwa ada 571.410 rekening data penerima bansos inline dengan judul. Jadi PPATK semangat. Ada dua hal yang ingin disampaikan PPATK kalau dari analisis si akunya. Pertama, adanya data bansos fiktif. Yang kedua, ada data real penerima bansos yang berafiliasi dengan judol, pinjol, bisnis narkotika, dan juga terorisme. Aku akan spill beberapa data. Kalau yang punya lebih akurat silahkan di spill. Aku cuma pengen nunjukin kalau data bansos fiktif hilang raib triliunan duit negara. Program bantuan sosial terdiri dari bantuan pangan non tunai BPNT per bulannya Rp200.000, per tahunnya Rp2,4 juta per orang penerima. 2 program keluarga harapan terdiri dari beberapa program, ibu hamil dan balita Rp3 juta per tahun, siswa SD Rp900.000 per tahun, siswa SMP Rp1,5 juta per tahun, siswa SMA Rp2 juta per tahun, lansia di atas 70 tahun dan disabilitas berat Rp2,4 juta per tahun. Yang ketiga, bantuan langsung tunai atau BLT dan dana desa sekitar Rp300.000 per bulan, artinya per tahun si penerima mendapatkan Rp3,6 juta per tahun. Yuk Besti, kita hitung dari 2 program bansos saja, nggak usah banyak-banyak. Pertama adalah bantuan pangan non tunai BPNT, itu per orangnya dapat 2,4 juta per tahun. Lalu bantuan langsung tunai per orangnya dapat 3,6 juta rupiah per tahun. 2 program ini digabungkan artinya total per orang harusnya menerima 6 juta rupiah per tahun. Nah,
Kalau data penerima bansos yang fiktif itu adalah 10 juta penerima, artinya 10 juta orang itu sebenarnya tidak ada, kita kalikan 10 juta data kali 6 juta rupiah per tahun. Artinya terdapat total 60 triliun rupiah uang negara yang disalurkan ke rekening-rekening yang sebenarnya bukan rekening penerima bansos. PPATK baru saja mengungkap 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan juga bendahara pengeluaran negara. Jadi rekening-rekening itu ada pemiliknya. Ternyata baru 2.000 aja yang terungkap. Itu saja sudah ada pengendapan dana bansos senilai 2,1 triliun. Tapi dengan logika berpikir yang tadi, pertanyaannya, kalau 60 triliun dikurangi 2,1 triliun, berarti sekitar berapa tuh? 57,9 triliunnya kemana? Kemana duit itu? Nah, besti-besti PPATK fokusnya ke hal seperti ini. Dan besti-besti rakyat Republik Indonesia dimanapun berada, kita kasih dukungan lah ke PPATK. Karena hanya PPATK di pemerintahan Presiden Prabowo yang berani mengungkap kasus kerugian negara ratusan triliun kemungkinan. Di mana itu duitnya? Negara lagi kesulitan, pemerintahan Presiden Prabowo dibebani utang 8.000 triliun lebih dan bunganya yang jatuh tempo tahun ini sekitar 800 triliun. Lalu dicarilah untuk pemasukan negara, dipajakin berbagai hal daripada majakin rakyat dengan berbagai hal. Bongkar saja data bansos fiktif. Usut tuntas, balikin duitnya. Data bansos fiktif itu dibuat di pemerintah sebelumnya. Bukannya tidak dikritisi, diteriakin. Termasuk juga kerja BPS yang memakan uang negara setiap mau sensus, data ini, data itu triliunan. Entah sudah berapa puluh triliun untuk mendata saja. Kita kejar juga tanggung jawab dari BPS. Jangan hanya menetapkan batas pengeluaran supaya berkategori miskin. Data yang saudara buat di BPS adalah data yang menjadi acuan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk mengucurkan program-programnya. Kalau data yang dibuat adalah data fiktif, berarti ada indikasi kuat sindikat data negara supaya negara ini nggak pernah beres. Maju terus, semangat terus Pak Prabowo. Terima kasih untuk berkomitmen memberikan dukungan PPATK. Si aku kasih dukungan penuh dan seluruh rakyat Indonesia semoga juga saatnya Indonesia membenahi data negara. Apalagi dalam konteks geopolitik geoekonomi seperti sekarang ini. Inilah waktunya 80 tahun Indonesia merdeka. Saatnya Indonesia mempunyai data yang akurat, aktual dan relevan sebagai basis perencanaan pembangunannya. Data itu adalah data desa dan kelurahan presisi. Presiden Prabowo insya Allah semoga menjadi Bapak Big Data Indonesia. Tetap semangat, sehat selalu Pak Presiden. Ya, sekali lagi, usut tuntas data bansos fiktif, balikin duit negara di rekening-rekening fiktif. Salam sopan Indonesia. Mwah!